warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami Rumi, Ruang Ekonomi. Di mana ekonomi jadi tempat untuk berdiskusi dan berpikir. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat beraktivitas hari ini ya. Oke, senang sekali bisa bertemu kalian pada hari ini, dan di podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang relate sama kehidupan hari kita, di mana kita sering ngerasa kalau misal nih kita beli minyak kemarin harganya segitu, kok tiba-tiba hari ini loh kok mahal banget, Naik gitu ya? naik. Apalagi selain itu terus juga ada tiket konser yang tiba-tiba hilang, konsernya habis tiketnya, muncul lagi tapi mahal banget. Iya, atau pas kita lihat gitu di online shop ada toko yang ratingnya tuh tinggi, misal 4,9, terus reviewnya juga bagus banget, tapi pas kita beli, yang datang barangnya zonk. Ternyata fenomena-fenomena seperti itu tuh berkaitan dengan yang namanya distorsi pasar. Apa itu? Nah, sebenarnya kayak distorsi pasar akademis banget gitu ya. Iya. Padahal distorsi pasar itu adalah suatu hal yang pasti beriringan dengan aktivitas atau kehidupan sehari-hari manusia seperti itu. Iya, karena itu pada pembahasan ini kita bakal ngobrolin tentang apa itu distorsi pasar, bentuk-bentuknya, solusi permasalahannya, serta bagaimana Islam memandang praktik-praktik tersebut. Kita ada yang lewat nih, kita kan belum perkenalan ya. Kenalan dulu nggak sih? Kenalan dulu. Kenalkan, nama aku Tari Rahayu. Dan aku dan Diantara, Santa Pujiana. Oke, tapi kita nggak cuma berdua, kita ditemenin sama teman-teman kita yang hebat banget. Halo semuanya. Halo. Hai. Perkenalan dulu gak sih? Iya. Di paling sisi kanan aku, kiri aku. Oh iya, perkenalkan nama saya Jaki Fajar Ajar, bisa disebut Jaki. Halo Jaki. Giliran aku ya. Perkenalkan, nama aku Farida Agustina. Kalian bisa panggil aku Pida. Halo, Pida. Lanjut. Aku Gina Nur Syifa, bisa dipanggil Nina. Halo Nina. Nama aku Hilman Nur Rahman, panggil Hilman aja. Oke. Halo Hilman. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya gak sih? Oke, aku mau nanya dulu nih. Yang pertama banget ke Pida deh. Boleh. Aku mau tahu definisi distorsi pasar itu apa sih? Jadi gini teman-teman, jadi distorsi pasar itu adalah sebuah kondisi di mana pasar itu tidak seimbang. Nah, jadi mekanisme pasar bisa terjadi hal tersebut itu ada beberapa hal nih. Yang pertama, ketidakseimbangannya informasi. Kedua, adanya ketidakjujuran. Hal yang paling fatal itu ketika si penjual atau pelaku usaha itu tidak jujur, atau juga bisa terjadi karena suatu kondisi tertentu. Nah, jadi hal-hal itu yang bisa menyebabkan yang namanya distorsi pasar. Oke, jadi bisa dibilang distorsi pasar itu kayak gangguan gitu ya? Iya, betul banget. Jadi kan pasar itu normalnya interaksi kan ya antara penjual dan pembeli. Tapi ini tuh interaksinya tidak berjalan dengan normal. Jadi bisa menyebabkan yang namanya distorsi. Jadi kalau dianalogikan itu kayak ada pertandingan olahraga, terus satu pihak tuh curang gitu. Terus nanti malah jadi dia yang menang, tapi tidak dengan kemampuannya sendiri gitu. Iya, betul Sama banget. kayak Iya, gitu. iya, kayak gitu. Iya. Oke, nah setelah tadi pengertian distorsi pasar yang kita jelasin nih, Iya. sekarang aku mau nanya ke Nina nih. Kan pasti banyak ada bentuk-bentuk dari distorsi pasar atau macam-macam dari distorsi pasar. Mungkin Nina boleh jelasin apa aja itu? Nah, jadi dalam ekonomi Islam itu ada bentuk-bentuk dari distorsi pasar. Nah, salah satunya itu ada ihtikar. Apa sih ihtikar itu? Ihtikar tuh jadi kayak bentuk penimbunan barang untuk mendapatkan keuntungan ketika harga sedang naik gitu. Jadi kayak misalnya kita adalah salah satu oknum, misal dia nimbun minyak nih, karena orang butuh pasti orang beli kan ke orang itu, tapi dijual dengan harga yang tinggi. Beda dengan menyetok barang. Kalau misalnya menyetok barang itu dia nyetok misalnya untuk bulan depan, tetapi dijualnya dengan harga yang sama. Gitu. Oh, ini yang suka bikin masyarakat tuh kesulitan gitu karena si barangnya ditahan.
Ya, bener banget susah kayak gitu. cari gitu. Iya. Oh, berarti kalau nyetok dong boleh gitu. Kalau nyetok dengan penimbunan itu kan beda. Tadi udah dijelasin kan, kalau nyetok itu nanti dijualnya dengan harga yang sama, tapi kalau misalnya penimbunan itu dijual karena biar nanti kita dapat untungnya lebih tinggi, jadi dijualnya lebih mahal gitu. Oh, iya iya. Jadi penimbunan itu ditimbun dulu gitu biar barangnya langka gitu. Iya. Udah langka banget nih, kita jual dengan harga yang tinggi banget gitu ya. Iya. Selain itu mungkin ada lagi bentuk-bentuknya. Izin menambahkannya dari Gina, tadi disebutkan ikhtikar atau penimbunan barang. Yang selanjutnya itu ada yang namanya talaki rukban. Apa tuh talaki rukban? Nah, talaki rukban itu yaitu mencegat penjual sebelum sampai ke pasar untuk membeli barang yang harganya itu bisa lebih rendah. Nah, karena si penjualnya itu tidak tahu tidak tahu harga yang sebenarnya, harga pasarnya. Jadi pas si penjualnya itu waktu ke pasar ada yang nyegat gitu. Iya, ada yang nyegat gitu. Jadi si talaki rukman ini semacam kayak memanipulasi penjual agar si pembelinya itu membeli dengan harga yang lebih rendah. Jadi ditipulah istilahnya itu. Nah, ada contoh nyatanya. Aku itu baca di internet di skripsi Win Sunan Kalijaga yang berjudul kalau gak salah ada diksi cegat dalan. Cegat Nah, dalan. iya. Boleh nanti dicari cegat dalan di Internet bisa. Cari aja skripsi dari seorang mahasiswa di Win. Win Sunan Kalijaga pasti ada itu. Nah, dari apa yang saya tangkap itu, skripsi itu membahas tentang contoh nyata dari praktik talaki rukban di Desa Karanggede, itu teh di Jawa Timur, Nah, dari alurnya itu seperti ini. Ada petani yang bertani dan misalkan menghasilkan panen kan, sudah panen, ada hasil panennya. Kemudian petani itu petaninya palawija. Palawija itu apa? Nah, palawija itu kayak singkong, jagung. Oh, Nah, setelah menghasilkan panen kan, hasil panennya itu si petani itu ingin menjualnya ke pasar pasar yang kayak gitulah. Langsung ke pasarnya gitu. Ya, mau langsung ke pasar, katanya itu pakai karung gitu, Iya. atau ada yang pakai motor gitu. Nah, tetapi dalam perjalanannya itu di tengah jalan itu diberhentikan, cuman bukan diberhentikan kayak ngebegal gitu. Oh, gitu kan. Iya, diberhentikannya itu banget aku. benar-benar diberhentikan untuk kayak menawarkan gitulah. Nah, kemudian di tengah jalan itu diberhentikan oleh seorang tengkulak kan. Apa, Jack, tengkulak itu? Nah, tengkulak itu kayak dia itu sukanya membeli hasil panen gitu, Oh. kayak tadi. Nah, oleh si tengkulak itu di tengah jalan ditawarkan dan menyebutkan bahwa harga di pasar itu Lebih murah. lebih murah karena stoknya banyak. Dan si tengkulak itu memanipulasi si penjual atau petani tersebut dengan iming-iming kira-kira seperti ini ya gambarannya. Kalau di pasar itu stoknya banyak, harganya juga pasti anjlok. Iya murah, mending di saya aja. Kalau di saya udah pasti si barangnya itu habis terjual dan terjamin lah langsung ada dikasih uangnya harga gitu. mahal gitu. Ya, harga tinggi sama tunai gitu kan langsung. Nah, kemudian si penjual atau petani palawija itu
kan dia tidak tahu harga pasarnya itu seperti apa. Berapa? Jadi istilahnya itu kayak polos lah, terus iya. dimanipulasi oleh si tengkulak. Kemudian si tengkulak itu membeli si palawijanya itu, palawijanya itu dengan harga yang lebih murah. Nah, tadi disebutkan cegat dalan kan, cegat dalan itu kenapa disebut cegat dalan? Karena katanya di daerah sana atau gak tahu Jawa Timur, gak tahu daerah sana aja ya, suka disebut cegat dalan itu, suka ada praktik yang kayak gitu. Cegat dalan itu cegat di jalan atau memberhentikan di Oh, jalan. dalam bahasa Jawa berarti ya, dalan gitu. Iya, Jalan ya kan? benar, ya gitu sih paling. Ya. Berarti itu tuh apa ya? Si tengkulak itu ingin harganya tinggi ketika dia yang menjual, tapi dia beli ke petani itu harga murah, tapi diiming-imingi Dengan harga dia tinggi. belinya harga yang bagus, gitu gak sih? Benar kayak gitu harusnya jadi- mah. Ada oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan petani. Iya, betul banget, iya, iya. Betul banget. Iya. Iya, betul banget. Parah banget ya kalau misalkan kayak Parah gitu. banget. Oke, nah selain tadi kan ada ihtikar, terus tadi ada talkiruban. Iya. Apa lagi nih? Bentuk dari distorsi pasar. Kalau bentuk-bentuk dari distorsi pasar itu setelah talaki rukban itu ada yang namanya bai najasi ya kalau nggak Bai salah. najasi. Iya. Oke. Nah, bai najasi itu adalah kayak penipuan dalam hal jual beli, di mana ada seseorang yang berpura-pura menawarkan harga atau ingin membeli barang misalkan, terus si pembeli lain atau pembeli yang sesungguhnya itu tertarik karena mendengarkan si pembeli yang berpura-pura itu. Oh. Jadi kayaknya mah kayak ini, si pembeli yang berpura-pura itu kayak emang temennya si penjual nih. Oh, Ah, iya, tahu. Iya gitu. Iya. Berarti suka kalau ada yang kayak gitu. di e-commerce tuh kayak ulasan atau rating palsu ya? Nah, itu juga bisa. Oh, ini kalau kayak zaman sekarang tuh kayak fake review sama fake order gitu gak sih kalau di marketplace itu? Iya, benar. Jadi itu juga masuk ya ke dalam distorsi pasar kalau secara prinsipnya itu, karena di situ ada suatu unsur dibilang penipuan, iya. Soalnya kan itu kayak orang lain nge-rate suatu barang yang itu tuh gak sesuai gitu. Jadi kayak dilebih-lebihkan gitu. Hmm. Terus ya kayak gitulah, banyak lah macamnya di online shop sekarang gitu. Contohnya ya kayak di TikTok lah, banyak itu yang nge-rate sesuatu atau komen-komen yang pakai bot gitu. Jadi si penjual itu beli komen gitu biar bagus iya, gitunya. benar-benar. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Yang gitu bisa disebut buzzer gak sih, Hilman? Bisa jadi kayak gitu. Oke, ada lagi gak Hilman selain tadi bentuk-bentuknya gitu? Oke, aku ada satu lagi yaitu tadlis. Jadi tadlis itu kayak kita atau bukan kita ya, Penjual. ya penjual si penjual itu menyembunyikan kecacatan suatu produknya tanpa diketahui si pembeli atau memasukkan informasi lah langsung dari penjualannya itu ke pembeli gitu. Ini dirugikan banget sih kalau jadi pembeli. Ya. Mungkin di sini teman-teman ada gak sih yang pernah ketipu gitu, beli online lihat di gambar mah bagus Oh, gitu, pas nyampe mah Pasti jelek. pernah. Pasti pernah. Aku Iya. sendiri juga pernah beli baju. Kelihatannya bagus. Aku tergiur dong, harga murah, itunya bagus. Pas datang ternyata zonk. Cacing hilang satu. Marah banget. Baju murah tiba-tiba bajunya baju Barbie. Oke, biar lebih mudah dipahami nih, boleh nggak kalau kalian itu kasih contoh aja yang pernah terjadi deh di kehidupan kita di Indonesia gitu misalnya, biar kita lebih paham. Oh, ada. Kalian inget gak sih yang kasus minyak di tahun 2022? Oh, iya, Itu iya. pas SMA nggak sih? Iya, benar. Ya, ya. Kita nasi ini benar-benar minyak. Ngantri. Iya. Ya kan, sampai orang-orang tuh mau dapat minyak aja sampai ngantri gitu, sampai berebutan. Nah, itu kan terjadi itu tuh salah satu bentuk dari
praktik yang dijelaskan tadi Nina tentang ihtikar. Itu kan suatu penimbunan. Iya, betul. Itu tuh kan minyak udah langka. Ketika ada stok minyak, ternyata ada oknum yang malah menimbun. Sehingga orang tuh udah mah susah dapat minyak, ditimbun makin susah kan. Benar. Nah, Jadi harganya itu jadi tinggi ya. jadi Sengaja ditinggikan. iya, malah sengaja ditinggikan biar oknum itu tuh dapat untung yang gede gitu. Nah, itu tuh salah satu contoh dari ihtikar itu yang kasus itu menimbun minyak. Parah Ya banget kan? sih itu. Kalau Sampai itu kesulitan itu aku. Kalau aku pernah beli gas tapi harus menyatakan KTP tuh apa? Oh. Kalau kayak gitu, itu termasuk penimbunan enggak? Tapi kan waktu itu langka juga sih. Iya kan, Iya. pas langka. Jadi harus Benar, ngasih benar. KTP dulu biar semua orang kebagian tuh ceritanya, biar nggak satu KTP bisa beli dua, nggak bisa kayak gitu. Oh. Ini malah kayaknya mencegah penimbunan karena dari satu KTP kita cuma dapat satu. Benar. Jadi bisa kan digalang. Itu mungkin salah satu kebijakan dari pemerintah itu sendiri ya. Menghindari penimbunan dari Benar. kelangkaan itu. Gitu. Nah, soal minyak nih, yang terbaru ada gak yang kalian lihat itu? Ada sih kayaknya yang tiket-tiket gitulah. Iya ya. Oh iya. Tapi tadi sebelum dari awal ya. Oh iya, benar-benar. Kenapa itu kenapa? Jelasin. Jadi kalau gimana ya? Jadi kalau tiket mah kita itu udah sering lah, mungkin di Indo itu udah banyak ya oknum-oknum yang kayak nimbun tiket gitu. Calo ya Ya, berarti. calo. Iya, calo lah, Ya, calo. jelasin banget. Biasanya Iya. Calo. tiket apa tuh? Tiket kalau di sepak bola ya Indonesia oknumnya udah banyak kayak gitu. Jadi kita itu belinya itu kalau bola itu kita tuh cepet-cepetan gitu di suatu tautan gitu di web secara online cepet-cepetan. Nah, kita juga kayak sering kehabisan gitu tiketnya tuh. Jadi habisnya tuh cepet gitu. Soalnya cepet-cepetan Ya, benar. ambilnya. Nah, itu biasanya itu katanya soalnya aku gak terlalu ngikutin bola ya. Temen aku yang tahu katanya bisa 100 sampai 200 ribu lah tiket di web itu. Harga normalnya. Harga normalnya, Iya. harga normalnya. Nah, terus di saat si calo itu menimbun, lalu si calo itu bisa jualnya berkali-kali lipat Harganya. Harganya. Bahkan ada temen aku bilang ada yang sampai 900 ribu sih. Wah, banyak banget. Banget. Aduh, beberapa kali lipat tuh. Kayak banget sih. Oh iya, aku juga ada nih yang baru-baru ini. Kita lagi kayaknya rame deh di TikTok tentang tiket konser EXO nih. Wah, iya ya, itu ya yang lagi rame. Nah iya ini lagi anget-angetnya ada salah seorang gitu yang divideokan dia tuh menimbun tiket EXO. Jadi harga asli tiketnya kan mulai dari 1 juta sampai berapa gitu tergantung seat. Tapi yang nimbun ini dia bisa ngejual ke orang-orang tuh harga 10 juta. Wah, banyak banget. Mahal banget. Ini kita sebagai pembeli kalau misalkan kita suka banget nih sama misal EXO tadi, Iya. kayak mau nggak mau beli nggak sih karena sayang banget. Iya. Karena kita pengen ketemu idol gitu Iya. kan. Terus Ya. kalau beli tiketnya tapi kan udah habis ya kalau di legal gitu. Iya. ya. Tapi kok bisa sih ya si calo-calo itu dapat tiket gampang itu? Iya. Padahal kan nomor ya, maksudnya kayak Iya. bukan cepet-cepet tapi dia langsung dapat banyak gitu. Bener. Kenapa tuh? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Mungkin ya. Ini mah mungkin ya yang dari desus-desus iming-iming lah ya terkait calo tiket gitu, tiket main bola di Indonesia. Kalau yang saya dengar itu jadi kan itu ketika berburu tiket itu Pak ini ya Pak awal-awal ya. Ya. Nah, cepat dia dapat. ya bahkan ada yang bener-bener dipantengin banget. Nah, Demi tiket gitu ya. iya, katanya ini mah desus-desus ya. Ada seorang yang pakai kayak bot gitu, bot AI untuk jadi otomatis dibeli semua. Bukan semuanya sih, banyak lah ya, banyak. Nah, setelah itu dibeli kan otomatis ditimbun si tiketnya itu nanti dijual mahal kira-kira seperti itu kalau aku ngedenger mah. Tapi kan itu teh
pakai ini ya, kalau nggak salah kalau beli tiket itu harus pakai KTP. Iya. Oh Nah, iya, iya betul. Itu teh kayaknya ya kalau saya asumsiin, jadi ada kayak penyedia jasa gitu. Jadi kalau yang mau ngeiniin KTP nanti dibayar sama saya misalkan Oh. 50. Oh iya, berarti yang mau minjemin nanti saya bayar gitu. Iya Oh, gitu, iya, buat iya. nanti ya tadi yang chat bot itu. Oke. Tapi masuk akal tahu kan sekarang zaman udah canggih ya. Iya. Iya, masuk Orang akal tuh juga. pasti apa ya, ngehalalin apapun caranya Apa supaya cara dapat dia. untung gede. Iya. Apalagi sekarang itu kan ya krisis ekonomi lah bisa disebut. Jadi dengan adanya itu tuh bagi mereka itu tuh suatu kesempatan yang bisa dijadiin bahan untuk Memperkaya 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 diri. diri. Betul. Iya. Iya. Jadi ya yang itu tuh kayak akhirnya bikin orang tuh mau nggak mau beli barangnya tuh dengan harga mahal gitu ya. Iya. Iya. Iya, betul. Si distorsi pasar itu bukan hanya terjadi di pasar tradisional, malah di dunia digital juga udah ada kayak tadi. Betul. Oke, sekarang kita masuk ke perspektif Islam. Nah, aku mau nanya Nina, gimana sih Islam memandang distorsi pasar ini? Nah, dalam Islam sendiri kan menekankan nilai kejujuran, keadilan, terus transparansi dalam ekonomi ya. Nah, oleh karena itu, praktik yang bisa merugikan pihak lain seperti penimbunan, terus manipulasi harga atau penipuan ataupun penyembunyian informasi itu sangat tidak dibenarkan. Berarti tujuan berbisnis dalam Islam itu bukan hanya mencari keuntungan aja gitu. Ya, benar banget. Jadi kita boleh memperoleh keuntungan, tapi dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Gitu. Betul. Oke, berarti kejujuran itu menjadi kunci utama gitu ya. Betul. Kalau yang aku tahu mah selain itu juga kita itu harus menghindari yang namanya kayak praktik monopoli tadi, terus ikhtikar, penimbunan barang maupun manipulasi harga lah ya. Nah, agar si harga pasarnya itu benar-benar dalam kondisi yang sebenarnya gitu. Kalau aku yang aku dengar itu dari dosen Bu Fitri ya, ada yang namanya antarodin. Jadi iya, dalam Islam itu ekonominya itu harus benar-benar sama-sama menguntungkan. Jangan malah itu iya, jangan malah saling merugikan gitu. Ya seperti itu paling. Nah, itu kan dari kita. Terus kalau dari pemerintah nih, ada nggak solusi-solusi yang bisa ya dilakukan pemerintah gitu untuk mencegah adanya distorsi pasar itu? Aku nanya ke Hilman. Nah, di sini itu sangat penting ya. Karena di sini pemerintah itu bisa ngurangin distorsi pasar, contohnya kayak ngurangin monopoli, terus mengurangi persaingan pasar yang tidak sehat, dan mengurangi penimbunan barang gitu-gitu. Betul. Oke. Dan menurut aku ya, masyarakat di sini itu lebih berperan daripada pemerintah itu sendiri, karena masyarakat bisa lebih mengurangi distorsi pasar. Oh, berarti dari masyarakat juga ada gitu, ada kontribusinya. Kalau boleh tahu nih kita gimana sih Betul. kontribusi masyarakat itu sendiri? Nah, kita sebagai masyarakat gitu ya, ketika menjadi pembeli itu harus cerdas. Jadi kayak misalnya sebelum membeli itu harus lebih teliti, terus tidak langsung percaya pada ulasan-ulasan yang belum tentu benar adanya gitu. Terus kita juga sebagai masyarakat atau kita sebagai pembeli itu harus berani jika ada penyelewengan atau apapun itu untuk melaporkan ke pihak yang berwenang gitu. Oh, Jadi emang distorsi pasar itu bisa istilahnya terhapus gitu tanpa gimana ya? Distorsi pasar itu bisa kehapus kalau kita bekerja sama Iya. satu sama lain gitu. Betul. Bukan satu pihak aja kan, dari pemerintah tapi kiranya nggak ada Iya. apa-apa gitu. Saling Jadi, aja gitu, saling. saling. Ya, tadi kan menyinggung mengenai monopoli ya. Iya. Kalian tahu gak sih, kan monopoli itu tidak hanya orang itu identik monopoli harganya
dinaikkan. Hmm. Sebetulnya mengenai harga dianjlokkan menjadi turun itu juga termasuk pemicu dari distorsi tahu. Gimana itu? Oh, kayak Gimana gimana Bisa tuh? ya? Bisa. Bisa. Nah, jadi kan distorsi itu tidak seimbang. Tidak seimbang itu kan bisa harga yang terlalu tinggi atau harga yang terlalu rendah. Oh, Nah, kalau di sini sekarang itu kan tahu gak sih kalian mobil-mobil yang dari Cina, mobil listrik itu loh. Oh iya benar. Oh, Nah, iya iya. kan? Ingat banget. Nah, Cina itu kan identik dengan mematok harga yang lebih murah. Betul. Nah, secara tidak langsung itu bisa ngacak-ngacak ke harga pasar Indonesia. Oh, Nah, itu kan jadi gak seimbang ya. Jadi orang tuh malah lebih memilih membeli mobil listrik ketimbang mobil biasa. Karena harganya yang lebih murah. Murah. Itu. Kalau kalian memilih sesuatu apa sih membeli barang lebih prepare yang murah apa yang mahal? Murah sesuai sih. kualitas. Kalau Iya. ada yang murah terus kualitasnya bagus ya. Kenapa Iya, enggak? pasti. Ya kenapa Iya. enggak? Terus kadang Cina itu kayak kualitasnya oke gak sih? Iya. iya kan? emang. Dengan harga segitu tuh termasuk worth it. Worth it. Jadi kebanyakan orang itu kan lebih memilih mending beli yang murah dan kualitasnya oke gitu. Betul. Takutnya kan di dunia bisa apa aja bisa terjadi nih. Iya. Kayak perusahaan-perusahaan yang menganjurkan harga yang serendah-rendahnya, nanti perusahaan lawan-lawannya bangkrut. Tiba-tiba nanti yang itu murah tiba-tiba mahal kan bisa jadi kan? Iya, bisa jadi. Oh, bisa jadi. Iya. Monopoli. Itu Benar-benar. salah satu strategi juga tahu dalam hal-hal pemasaran gitu. Memang ternyata manusia itu sangat kreatif ya. Iya. Baik teman-teman, dari diskusi kita hari ini kita jadi tahu bahwa distorsi pasar itu adalah kondisi di mana ketika mekanisme pasar berjalan tidak normal yang menyebabkan ketidakadilan dan kerugian bagi sebagian pihak. Dan banyak juga bentuk-bentuk dari distorsi pasar seperti itikar, bani majelis, talak ribah, dan banyak juga solusi yang dapat kita lakukan agar distorsi pasar ini tentunya tidak dapat terjadi di dunia kita. Ya, dan yang tidak kalah penting, Islam mengajarkan kita untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab agar tercipta kemaslahatan bagi setiap pihak. Semoga pembahasan kali ini menambah wawasan kita dan kita pun menjadi terlalu bijak baik itu sebagai pemerintah, sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Benar. Jadi teman-teman, pasar yang saat itu tidak hanya membutuhkan aturan, tapi juga kesadaran moral dari setiap pelaku ekonominya. Terima kasih juga kepada narasumber yang telah membersamai kami kali ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton di podcast ini, karena tidak ada lagi podcast yang baik untuk berdiskusi selain podcast Rumi. Ruang ekonomi. Saya tadi, Pamit undur diri. selamat tinggal. Ya.